Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sayyidatun Nisa Zanetti. Dan saya Cynthia Octavia Listianti, kami dari kelompok 8. Kami di sini ingin membahas apa sih adab-adab dalam membaca Al-Quran. Jadi, adab-adab membaca Al-Quran adalah serangkaian tindakan dan perilaku yang menghormati dan menjaga kesucian Al-Quran dalam tradisi Islam. Ini mencakup tata cara membaca, sikap hati, dan etika saat berinteraksi dengan Al-Quran. Beberapa contoh-contoh adab akan kami paparkan sebagai berikut. Sebagai kitab suci agama Islam, kaum muslim hendaknya memperhatikan sejumlah adab saat membaca Al-Quran. Beradab dalam membacanya di sini dimaksudkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu yang diturunkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub dalam Kitabul Adab mengatakan, di antara kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita dan keburukan yang beliau peringatkan kepada kita adalah adab yang meliputi segala perkara agama dan dunia, seperti ibadah yang memiliki adab. Demikian juga bergaul dengan orang sekitar, keluarga, dan anak-anak ada adabnya. Lantas, seperti apa sih adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama, bersuci. Al-Quran merupakan kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Oleh karena itu, membacanya merupakan tindakan yang sangat suci dalam Islam. Bersuci sebelum membaca Al-Quran merupakan simbol kesucian spiritual yang mengingatkan individu akan kehadiran Tuhan. Maka dari itu, hendaknya sebelum membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Yang kedua, membersihkan mulut. Membersihkan mulut merupakan tanda penghormatan terhadap bacaan Allah. Ini mengingatkan individu bahwa bacaan tersebut harus dihadapi dengan kesucian dan penghormatan yang tinggi. Membersihkan mulut juga memungkinkan individu untuk lebih baik dalam memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan mulut yang bersih, pembaca lebih siap untuk menerima ajaran Allah dengan benar. Membersihkan mulut juga tergolong adab yang baik. Dan membersihkan mulut ini bisa memakai siwak atau apa saja yang membuat mulut bersih dan wangi. Yang ketiga, membaca isti'adzah. Ketika ingin membaca Al-Quran, membaca isti'adzah adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Isti'adzah adalah tindakan meminta perlindungan kepada Allah dari setan atau gangguan jahat sebelum membaca Al-Quran. Isti'adzah adalah langkah awal dalam menciptakan perasaan khusyuk yang sangat penting saat membaca Al-Quran. Khusyuk adalah perasaan hati yang tenang dan penuh dengan kesadaran saat membaca, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang keempat, membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan itu merujuk pada pengucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengandung banyak makna penting. Membaca bismillah sebelum membaca Al-Quran adalah tanda penghormatan dan rasa hormat terhadap kitab suci. Ini menunjukkan bahwa kita mendekati teks ini dengan kesadaran dan rasa hormat tinggi. Yang kelima, membaca dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil adalah praktik penting dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tartil berarti membaca dengan perlahan, jelas, dan tanpa terburu-buru, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap teks kitab suci. Sesuai dengan surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Membaca dengan tartil memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap isi Al-Quran. Ini membantu pembaca untuk merenungkan makna ayat-ayat dan ajaran kitab suci dengan lebih dalam.
Yang keenam, memanjangkan bacaan. Memanjangkan bacaan ayat Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Ini termuat dalam riwayat Anas bin Malik. Anas pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menjawab, bacaannya mad atau panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan lafaz Bismillah dan memanjangkan lafaz Ar-Rahman dan memanjangkan lafaz Ar-Rahim. Hadis Bukhari. Yang ketujuh, mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Mengindahkan suara saat membaca Al-Quran merupakan praktik yang sangat penting dalam Islam. Ini mengacu pada membaca Al-Quran dengan penghormatan, kesederhanaan, dan jelas tanpa melibatkan nada yang berlebihan atau menyerupai lagu atau nyanyian. Praktik ini sangat dianjurkan dalam Islam. Anjurkan memerdukan suara termasuk sunnah, sebagaimana yang dikatakan Al-Bara. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Wattini waz-zaitun ketika sholat Isya. Dan aku tidak mendengar seseorang yang bersuara indah atau bacaan selain beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, menangis ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Menurut Abdullah bin Asyakhir, ia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang sholat. Dan pada kerongkongannya ada suara seperti suara air di periuk yang mendidih, yakni beliau menangis. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Anas. Menangis ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran merupakan tanda kekhusyuan, ketulusan, dan penghayatan yang mendalam terhadap kalam Allah. Seperti tadi hadis yang saya sebutkan yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menangis saat membaca Al-Quran menunjukkan betapa kuatnya pengaruh teks kitab suci dalam hati dan jiwa Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9, terdapat batas waktu yang dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Aku berkata, sesungguhnya aku masih mampu. Sehingga beliau bersabda, hatamkanlah dalam 7 hari, jangan kurang dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, tidak ada ketentuan atau aturan yang menetapkan waktu pasti yang harus diikuti oleh seseorang untuk menyelesaikan membaca seluruh Al-Quran. Setiap individu bebas menentukan tempo pembacaannya sesuai dengan kecepatan dan waktu yang mereka miliki, dengan fokus pada pemahaman dan refleksi atas isi Al-Quran. 10. Berhenti membaca ketika sangat mengantuk. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, jika salah seorang dari kalian melaksanakan sholat malam, kemudian lidahnya kaku untuk membaca Al-Quran karena mengantuk, dan dia tidak mengetahui apa yang sedang ia baca, maka tidurlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merujuk pada anjuran Nabi Muhammad SAW agar seseorang yang sedang melaksanakan sholat malam dan merasa sangat mengantuk hingga lidahnya sulit untuk membaca Al-Quran dengan baik, disarankan untuk tidur. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan menghargai ibadah dengan memberikan perhatian sepenuhnya, termasuk ketika membaca Al-Quran. Jika kantuk menghambat pemahaman dan konsentrasi, lebih baik untuk istirahat dan melanjutkan ketika kondisi lebih baik. 11. Ikhlas saat mempelajari dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, maka pertama kali yang diperintahkan kepada seseorang pembaca Al-Quran adalah ikhlas ketika membacanya, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada motivasi lain dalam bacaan selain itu. Imam Nawawi menekankan pentingnya ikhlas saat membaca Al-Quran, yang artinya mempersembahkan bacaan tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia. Bacaan Al-Quran seharusnya dilakukan dengan motivasi murni untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, bukan untuk tujuan duniawi atau pujian dari orang lain. Kesucian niat dan kesadaran bahwa amal tersebut semata-mata untuk Allah menambah nilai ibadah tersebut. 12. Wajib memperhatikan Al-Quran.
Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan Al-Quran dengan memikirkan setiap makna dan isi kandungan tiap ayatnya. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan yang mencakup kunci ilmu. Dengan mendalami Al-Quran, seseorang dapat menggali pengetahuan yang mendalam dan membuka jalan menuju kebenaran. Pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat membimbing seseorang dalam hidupnya dan mengarahkannya pada jalan yang benar menurut ajaran Islam. 13. Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati. Ini termasuk patuh terhadap perintahnya tanpa melanggarnya, serta menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dengan kata lain, seseorang yang mengamalkan Al-Quran berusaha menjalankan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perbuatan, perkataan, maupun pemikiran. Ini mencerminkan kesetiaan dan ketaatan yang mendalam terhadap petunjuk Allah yang terkandung dalam Al-Quran.